ada Bujangga Manik. Soalnya kan Ada beberapa nama yang disebut oleh Bapak dalam Bujangga Manik itu salah satunya adalah Tina atau Tina. Dan Itu di, kemudian tumor atau tumber. itu buat Pak Yanso. Nah, jadi batang itu sudah tertulis nama batang itu sejak Bujangga Manik mengadakan perjalanan dari Sunda sampai ke Bali. Kemudian tadi sempat dalam film disebutkan batik ini terkait dengan tahun 2013 Sultan ke-10 HP10 rawuh ke Kabupaten Batang dalam dialog budaya Sultan 10, Sultan Palembang, Sri Susuhunan 13 Surakarta, dan dari Kaloman. Salah satu yang beliau BKT adalah Sultan di hadapan Visuanan Agung masyarakat Batang. Beliau bilang, saya adalah keturunan Batang. Itu Sultan yang bilang. Karena apa? Tadi sudah sempat disinggung, ibunya adalah Sri Ratu Batang yang saat ini dimakamkan di makam Trimodri. Nah, itu kemudian Sultan juga mengatakan orang Mataram belajar batik itu di Batang dengan batik geringsingnya. Maka dari itu Batang itu sangat dari sisi 16-14 telah sudah berusia. Mungkin kalau saat ini tertulis 66 mungkin masih harus coba kita gali lagi. Nah kemudian ada disebut tadi petirtaan Balikambang. Di petirtaan Balikambang itu sebenarnya ada permukiman, percanggihan, dan petirtaan. Candi yang ditemukan itu Candi Bata itu hampir sama dengan candi yang ada di Batu Jaya. Nah untuk itu pada kesempatan ini ada 4 tokoh besar yang akan kita tunggu apa yang dikaitkan dengan yang datang tadi Bapak. Mungkin dari Pak Prof. Dr. Hadi dengan visi misi tentang Batang harus bagaimana. Kemudian Prof. Khalil sudah membuat paparan Batang sebagai permata yang tersembunyi di pantai utara. Nah, ini juga tertulis dalam sebuah penelitian dulu Bapak. Sejak awal indianisasi di pantai utara itu diawali di Batang sebagai jalur sutra, jalur apalagi tadi Pak saya baca lagi ada
nama gitu. Matur nuwun, Prof. Saya kira itu aja dulu. Matur nuwun, Prof. Ngomong banyak. Tapi aku sudah salut sama Pak Happy yang akan saya terusin dan betul. Karena aku punya proyek menangani di Sinura yang kaidah RWOI. Jangan seperti yang saya lihat tadi, ada museum terbuka, acara-acara kopian. Itu yang aku, karena nggak konsultasi dinas kebudayaannya di sini itu merasa sudah hebat. Mahal aja. Iya, makanya Prof. Nanti menjadi pengalaman buat kita semua. Pada Pak Bupati, pada Pak Yoyo, tanya Pak Yoyo, Prof itu rumahnya di mana? Setelah pensiun. Aku agak marah karena aku lahir di Batang, besar di Batang. Kakek saya Tolabudin, mbah saya Sangat Sipit Penjara. Ya, bapak saya kepala itu apa Pagelaran. Jadi aku ada, makanya tadi jangan otak ada jatuh. Iya, siap. Ini legend, semua Batang ada di sana. Siap, Bapak. Matur nuwun. Terima kasih ya. Iya, bisa belajar. Ternyata banyak sekali apa yang disampaikan Prof. Husnian Hasan dan menyusun buku dan segala macam, termasuk tadi masalah Balai Kambang ternyata merupakan kerajaan Medang, dan itu mungkin Prof juga menjadi pertanyaan juga Prof. Kalau di situ Candi Bata di WRI ada foto tumpang, itu nanti hubungannya seperti apa Prof, itu bisa menjadi lebih lanjut Bata seperti apa. Untuk selanjutnya Prof. Khalil, beliau adalah Rektor Universitas Jakarta yang mungkin jujur aja Prof, kita baru melihat Profesor hari ini. Sebelumnya mungkin banyak yang belum mengenal Prof. Khalil. Mohon dipersilakan Prof untuk komentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak sekalian yang saya hormati, Bapak Bupati dan jajarannya. Di sini Bapak Ketua Pak Happy. Kemudian sini juga ada legend Bartolomeo, kemudian Bapak sekalian, serta tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan seperti satu. Saya asli Batang. Saya lahir di kecamatan paling ujung, paling jauh dari Batang, yaitu Kecamatan Bawang. Saya masih keluarga dengan Pak Happy. Sama-sama di Jakarta, tapi ketemunya di sini. Cara saya kemudian dari Jakarta susah sekali. Tapi dengan Pak Legend ini sama-sama di Batang juga pernah ketemu. Terus saya luar biasa. Saya baru tahu begitu luar biasanya Batang dari aspek historis. Ya, mulai dari awal sampai akhir tadi sudah disampaikan dari film, kemudian Prof. Tasne. Saya karena background saya akademisi, saya akan berbicara dari sisi akademisi. Jadi tadi Pak Bupati juga sudah menyampaikan luar biasa profil Batang dari beberapa aspek. Saya sebenarnya sudah bikin juga, tapi mungkin saya singkat saja karena waktu terbatas. Kalau saya melihat Batang ini luar biasa. Pertama dari segi geografis, berada di lintasan Jakarta Surabaya. Apalagi sekarang ada tol turun di Kademan, itu luar biasa sekali. Dulu kita Jakarta Batang itu bisa 8 jam, sekarang 14 jam. Kemudian tadi Pak Bupati juga menyampaikan Batang punya resources yang luar biasa. Sumber daya alam, punya hutan, punya pertanian dengan luas sampai 800 km persegi. Saya baca 85% itu dari pertanian. Jadi mestinya Batang bisa juga sebagai sentra pertanian nanti di Jawa Tengah ini, karena luar biasa. Kemudian punya kehutanan, punya perikanan, kemudian punya pariwisata yang luar biasa yang mendekat dari ujung Negoro dan beberapa tempat. Kemudian
sekarang tumbuh dan berkembang kawasan industri tempat Batang. Kemudian ada Batang Industrial Park yang luasnya 500 hektar, tadi kawasan industri Batang luasnya 4.300 hektar. Ini potensi yang luar biasa untuk membangun Batang ke depan. Sehingga Pak Bupati katakan tadi pertumbuhan ekonomi 6,9%, di luar atau jauh melebihi pertumbuhan nasional. Luar biasa. Pertanyaannya, apakah Batang yang potensial seperti itu bisa ke depan tetap maju? Atau apa tantangan Batang ke depan di era yang serba digital sekarang ini? Kalau dari aspek historis saya sudah dijelaskan tuh, tokoh-tokohnya sudah dijelaskan. Tapi gimana tantangan ke depan Batang ini? Saya jumlah penduduk sekitar 830.000. Mohon maaf nanti kalau saya dikoreksi. 65% adalah penduduk produktif. Artinya Batang ini bisa menjadi kawasan yang sangat punya daya saing yang sangat tinggi kalau bisa memanfaatkan semuanya itu, sumber daya alam, sumber daya manusia yang terutama, dan satu lagi teknologi. Nah, saya akan lebih fokus di bidang pendidikan. Kunci keberhasilan suatu daerah itu adalah SDM. Jadi kalau SDM-nya tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam, walaupun sehebat apapun, sekaya apapun, ya nggak bisa. Jepang, Korea itu negara-negara yang sumber daya alamnya sangat tinggi, tetapi sumber daya manusianya luar biasa, sehingga bisa memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Kita bisa lihat mungkin di Indonesia beberapa daerah yang sudah mengembangkan SDM yang luar biasa sehingga mampu memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki daerah itu secara maksimal untuk pembangunan. Gimana sumber daya manusia yang harus dikembangkan? Ini saya kira juga menjadi tantangan Batang ke depan. Salah satu di antaranya adalah membangun sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia yang unggul itu tidak harus pendidikannya S1, S2, S3, enggak. Tapi dia punya keterampilan. Nah, karena Batang itu sebagai daerah industri, kemudian di kawasan pertanian, kawasan perhutanan, maka SDM yang dikembangkan harus related dengan sumber daya yang dimiliki. Pendidikan harus kita kembangkan, tidak harus sekolah tinggi-tinggi S1, S2, tapi cukup mungkin diploma atau SMA bahkan SMK, tapi yang sesuai dengan potensi daerah. Apa yang dikembangkan, kenapa SDM itu menjadi faktor kunci? Karena SDM yang unggul itu bisa akan meningkatkan produktivitas pertanian. Tadi Pak Bupati mengatakan 1 hektar 7 ton ya kalau nggak salah itu padi. Tapi kalau kita lihat di negara-negara seperti Vietnam itu sekarang sudah lebih dari itu, sudah hampir 10-14 ton. Apa itu yang kuncinya? SDM. Jadi SDM harus memiliki keterampilan yang related dengan sumber daya. Kalau dengan pertanian berarti harus dibangun SDM yang punya keterampilan di bidang pertanian. Kita punya industri, itu bisa lihat di Jepiring itu sudah 2 kali ke sana, dan Batang Industrial Park saya sudah lihat. Pertanyaan kita, siapa yang mengisi tenaga kerja di situ? Apakah yang diisi orang Batang atau di luar Batang? Dan ke depan perkembangan industri tidak seperti itu. Seiring dengan kemajuan digital, kita kena ada namanya dark factory, industri gelap. Industri gelap itu bukan berarti mati listrik, tetapi industri memang tidak menggunakan tenaga kerja orang, sudah menggunakan robot yang diintegrasikan dengan artificial intelligence, dan semua yang bekerja robot semua. Nah, kita akan bisa ke sana kalau sumber daya SDM-nya unggul. Kalau sumber daya alamnya tidak unggul, kekayaan alam yang kita miliki Batang yang tadi disampaikan Pak Bupati, itu hanya kita akan lihat saja, atau orang lain yang memanfaatkan, bukan orang-orang Batang. Sehingga orang Batang ya tetap seperti ini saja. Oleh karena itu ke depan
saya kira hal yang paling utama pertama SDM. Yang kedua tentu teknologi. Jadi bagaimana kita membangun SDM tapi punya literasi digital. Karena kita harus mengadaptasi, harus mengantisipasi perkembangan ke depan, yaitu yang di sama ditulis itu. Saya berkeyakinan seorang pengusaha itu pasti kata kuncinya adalah efisiensi. Nah, dengan menggunakan robotik itu akan terjadi efisiensi. Karena robot suruh kerja 24 jam nggak pernah protes. Lebaran nggak pernah minta THR, juga nggak pernah demo karena gaji naik atau MR-nya kurang 24 jam. Itu yang akan dihadapi oleh SDM yang tadi saya katakan 65% dari penduduk Batam. Kalau SDM yang tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dinaikkan, maka 65% sebagai penduduk produktif itu akan menjadi beban saja bagi kabupaten, bukan sebagai sumber daya pembangunan yang sangat produktif. Oleh karena itu, bagaimana kita mendesain pendidikan ke depannya? Pertama, harus kita berkolaborasi antara industri dengan dunia akademis. Yang kedua, kita harus bangun pendidikan vokasional atau politeknik. Jadi kita mungkin bangun politeknik pedestrian. Saya lihat belum ada politeknik Batam. Yang ada Universitas Unis Selamat Sri gitu ya. Kemudian ada SDKU UGM yang di Bandar, ada Universitas Muhammadiyah yang di Tersorong. Tapi saya politeknik belum ada. Padahal yang untuk bisa mengelola SDM sumber daya alam yang tadi disampaikan Pak Bupati yang hebat itu harus didukung oleh sumber daya manusia terampil. Mungkin cukup politeknik, bisa politeknik pertanian, bisa politeknik industri, atau politeknik yang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Kemudian harus didukung oleh teknologi. Jadi teknologi harus kita manfaatkan untuk proses akademik. Sehingga pertanian itu, jadi bagaimana kita bisa mengelola dunia pertanian, dunia perikanan, kemudian perkebunan kita punya pagelaran itu dengan teknologi digital dan artificial intelligence. Saya kira sangat mungkin dan itu pasti akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Kemudian terakhir tentu yang tidak kalah pentingnya adalah leadership. Komitmen seorang pimpinan dan membangun SDM itu dibutuhkan. Jadi mulai di level kepala sekolah, tapi kata kuncinya memang leadership dari big boss, pimpinan tertinggi di daerah sini. Jadi harus punya leadership untuk meningkatkan SDM, mengantarkan Batam ke depan yang saya sebut sebagai permata tersembunyi di laut di utara Jawa Tengah. Mudah-mudahan dengan SDM yang bagus ini kita bisa mewujudkan Batam sebagai kota yang punya daya saing tinggi, permatanya sudah keluar sehingga Batam menjadi pusat untuk Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Walil. Di sini memang nanti Batam dengan sudah diberikan warisan kebesaran Nusantara, sekarang adalah menjadi warisan SDM yang berkualitas. Jadi nanti coba beberapa dari apa yang disampaikan Prof tadi, ada kolaborasi, ada desain kurikulum, sistem pembelajaran, dokumen teknologi, dan yang paling penting adalah leadership dari yang paling bawah sampai ke yang paling tinggi. Sebelum sebelum Bapak Suhartono memberikan sedikit cerita tentang Batam dan kemajuan, kami mohon untuk peserta bisa jangan mengikuti dengan baik. Jadi untuk narasumber yang di depan ini kami mohon, dan di belakang juga kalau bisa agak tenang. Dan di sini sebelum Pak Suhartono, di sini ada tim penelusur yang sudah dibentuk Bapak. Yang pertama adalah Bapak Turati, monggo Bapak coba untuk berdiri. Kemudian ada Mas Fasani tadi. Nah itu adalah saya, kemudian saya sendiri, dan
yang rawuh Pak Gito tadi yang menjadi ayahnya Andini, tapi cuma saya yang di monggo Pak Gito Jumeneng, dan di bawah kepemimpinan dari Bapak Sotike untuk berdiri sekedap. Nah ini dan teman-teman Bapak sepuh-sepuh dan yang ini adalah yang sering motor, yang sering mubeng dengan segala keterbatasan. Akhirnya nanti ada informasi baru dari Prof. Kusnin Asap akan memperkaya apa yang sudah disusun. Kita sudah ada periodisasi pembuatan sejarah Batam. Tinggal nanti ada yang dikatakan Prof. Kusnin tadi adalah penekanan dan push, jangan kotak-katik, tetapi adalah sesuai akademisi dan nanti akan dibantu oleh Prof. Kolil. Dan juga di belakang ada Prof. Bambang juga dari PMP Batam yang nanti dari sisi bahasa bisa membantu kita. Nah, untuk selanjutnya narasumber adalah Bapak Suhartono, Legend Marinir Purnawirawan, yang beliau dulu kita punya Taman Makam Pahlawan di Kadilangu, ada daftar nama pahlawan yang dimakamkan di situ. Tetapi sebelum Pak Suhartono menjadi komandan marinir itu bingung karena yang ditulisnya adalah gugur di Kadilangu, yang dicari adalah di Kadilangu, Demak. Nah, untuk lebih jelasnya monggo Pak Suhartono untuk berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati dan Forkopimda yang masih setia mengikuti di dalam sini. Kemudian Bapak Ketua Perkumpulan Masyarakat Batam. Enaknya perkumpulan untuk paguyuban ya. Jadi nanti didiskusikan khusus ya. Kemudian para senior sesepuh, ada Prof. Kosin, Prof. Kolil, ada Pak Sigit, terus Prof. Bambang, kemudian juga rekan-rekan dari TNI Polri. Itu ada sohib saya seperjuangan Majen Purnawirawan Suparjo yang paling depan. Kemudian tentunya moderator ini saya selalu komunikasi sama belinya Pak Rahlan, menjadi salah satu tim penelusur sejarah juga, serta ibu dan bapak-bapak sekalian yang hadir pada siang hari ini. Saya mungkin sesuai dengan alokasi waktu aja, cepat 10 menit maksimal. Jadi pada dasarnya ide pembuatan film dokumenter ini ketika kita berada di tempatnya Pak Kris, itu dengan ketua Pak Happy, yang mana salah satu upaya kita untuk membangun karakter bangsa. Ya, kita kecilkan karakter bangsa itu kan dibangun dari semua wilayah yang ada di negeri ini. Nah, artinya untuk membangun karakter masyarakat Batam. Karena tadi kata Pak Ketua bahwa kita ini kayak kehilangan identitas masyarakat Batam. Saya sendiri protes tentunya. Masa ulang tahun HUT hari ulang tahun Batam kok sama dengan umur saya? April 66 tahun 8 April 66, saya 15 April 66, Pak Happy 20 April 66, 67. Enggak, karena apa? Tadi begitu kita diskusi betul nyambung. Kenapa? Loh, wong itu garwo Padminya Sultan Jogja, Sultan bukan Sultan Agung, maaf. Bukan Sultan Agung, Amangkurat I. Amangkurat I. Dari yang kita pahami kemarin dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, hanya ada narasumber lagi, nanti kita lengkapi ya lagi. Itu adalah dari Batam, salah satu putri dari Adipati Batam. Namanya Ratu Lor.
Ratu Wetan apa lor? Ratu Lor Oh nggih. atau Juminahan. Nggih, mangke kita ini. Ratu Menurut saya ini versi kita kemarin Pak Pak Ya, Prof, ya. bahwa ada Ratu Kulon, ada Ratu Wetan. Ratu Kulon itu Putri Sultan Cirebon, itu istri Ratu pertama. Batang. Habis itu yang Ratu Wetan itu ya kan Ratu Batang itu putri dari Adi Batu Batang. Nah, sekarang ada referensi Ya. baru. Jadi pemahaman Ya. diskusi kita kemarin Ya. itu tahun segitu sudah ada Adi Bakti itu kan Bupati loh, kok katanya lahirnya baru tahun 66. Ternyata kan setelah kita telusuri lagi betul bahwa 1936 itu Batang digabungkan dengan Pekalongan. Nah, apa itu motivasinya nanti kita telusuri lagi latar belakangnya apa. Baru tahun 55 66 baru berhasil untuk Ya, memisahkan diri kembali dengan ya itu kan. Pekalongan dan sekarang sampai sekarang berdiri sendiri. Jadi bukan hari lahir, tapi ya hari jadinya nanti kita telusuri lagi. Itu kemudian kemarin juga sudah kami diskusikan Prof bahwa kita membuat periodisasi Batang mulai zaman tadi kakeknya Wangsa Sari kakek buyutnya gitu, nah sampai zaman kekinian. Nah, saya juga memberikan sedikit banyak masukan terkait zaman revolusi perjuangan itu. Kalau Prof lihat alun-alun ada tank marinir, itu bukan karena untuk gagah-gagahan waktu itu Putra Batang menjadi komandan marinir. Panglima Tumenggung Taurekso adalah panglima pesisir dari marinir. Ingat, karena dia itu adalah ahli kelautan. Ini baru satu lagi Pak Kuradi, Panglima, ya. Kalau bukan Tumenggung, Taurekso Tumenggung Panglima perangnya Mataram itu. Yang ada di Lepentang itu adalah marinir. Nuwun sewu, ini kalau mungkin masih tak kotak hati gatukan. Enggak di Oh, pikiran iya, saya. iya, iya. Loh, kenapa? Nuwun sewu, Kanjeng Sultan Kanjeng Hamengkubuwono X ketika saya menjadi komandan marinir, beliaunya memberi hadiah kepada saya. Komandan marinir mau nggak tak kasih hadiah? Hadiahnya berupa gending. Pak Yarsono, mana yang suka nyanyi? Iya, iya. Gending itu lagu. Iya. Tapi judulnya Ganti Marinir. Iya. Dan yang karena beliaunya juga kaget, begitu beliaunya menginventarisasi harta kekayaan keraton non-Benda, kok ada judul gending namanya Gending Ganti Marinir. Dicek lagi telusuri siapa yang menciptakan. Yang pasti bukan Pak Yarsono atau Pak Sudarmo. Yang menciptakan adalah Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Ketujuh. Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-7 ini naik tahta pada saat 1877. Ya. 1887 beliaunya menciptakan Gending Ganti Marinir. Ganti itu yang migati kalau dari bahasa Jawa, atau yang utama marinir, berarti marinir yang utama. Panglimanya kita itu membuat Pulau Taurekso. Yang itu karena lahir di Batang ini dan dia anuan pas tidak diakui oleh Sultan Agung sebagai keluarga dalam keraton. lahir di Batang. Ya karena bukan orang dalam. Salah pengakuan. Ya itu. Yang penting Nah, genetiknya. Sedek Putiro itu anaknya Aku Batang. Aku Batang dari Cirebon. Ya. Nah, di dalam Babat Kaceribonan kali Babat Sultan Agungan itu blok tertulis sumber. Nah ini kelihatannya nggak bisa 10 menit nih Pak. Iya. Wartawan jenengan kan kudu disangat Kak. Nggih Bapak, nggih sekedar Bapak nggih. Nah ini itu. Itu Panglima Marinir. Nah Panglima Marinir tahun 1218 sampai 2018 sampai 2022 dari Batang juga. Ya. Jadi makanya saya bilang kalau Pak Rajan Purnawirawan.
ini mempunyai dua tokoh panutan. Satu Bau Rekso, dua Kiai Rifai, karena dari Kalisalah. Waktu Belanda, Kalisalah itu dibenci oleh staf kabupaten sama Belanda. Dianggap, kowe matinya jadi kemen kalau entuk wong Kalisalah. Ini benar nih, disaksikan. Mana orang Kalisalah tadi pakai ginseng, pakai Kalisalah, pakai Rifaya. Saya sedang nulis Kiai Rifai ketika kuliah di Mekah dan di Al-Azhar. Ya, kelihatannya memang seru bahwa kemudian kami pasang tank marinir karena dalam sejarah perjuangan marinir terutama di era perang revolusi dan 45 sampai 49 itu banyak pahlawan-pahlawan dari marinir yang gugur. Dan di buku tadi yang di film ingkang dalam tunjukkan merah itu desa-desa yang ada di sini menjadi basis perlawanannya marinir. Mulai dari Menguneng, Lebo, Sandiareng, Kalisalah dan sebagainya. Nah makanya itu ada sejarah, nanti insya Allah saya akan berusaha untuk menuangkan dalam tulisan khusus. Di buku saya juga ini, tapi kurang luas. Misalnya, kenapa kok Batang itu tertutup? Sampai satu contoh, saya selaya. Karena apa? Batang itu adalah hutan roban atau reban, atau dia itu adalah roban itu artinya rawan, bahasa Jawa kuno yang artinya leluhur. Ya Bapak, kalau saya Rahman Bapak, berarti menyerupai Bapak ya, tadi roban, saya Rahman Bapak. Ya. Pas berarti ya. Oke, silakan. Ya, lanjutkan. Aku menjelaskan. Nah, kenapa itu kita perlu membuat film? Kita cepat saja. Kenapa? Salah satu metode untuk membangun karakter itu adalah dengan satunya pendidikan karakter nanti secara akademis bisa dijabarkan sama guru besar kita. Salah satunya adalah dengan bagaimana kita membuat role model, kemudian kita visualkan dalam bentuk film. Karena lebih praktis. Mungkin profesor sudah membuat penelitian bahwa masyarakat kita ini kan malas baca. Tidak punya tradisi literasi. Kalau di luar negeri kita masuk ke toilet saja, di situ ada majalah, ada koran. Tetapi kalau kita masuk toilet kita isinya tergesa. Ya, Pak Eja. Setiap rumah punya pustaka. Itu makanya lebih praktis ini kita membuat visual tadi dalam video klip. Dan itu kalau bisa dikontenkan. Udah ada peringatan itu mainnya udah mati dan aja sama yang mati. Nah jadi itu kenapa? Ya ini salah satu metode yang sangat praktis sehingga apa? Kita berusaha untuk ikut membangun karakter masyarakat Batang dengan cara menggali sejarah sehingga kita ini generasi muda kita, adik-adik kita, anak-anak kita tidak kehilangan identitas. Karena ketika dia mengetahui identitas leluhurnya akan menimbulkan sebuah kebanggaan, akan menimbulkan sebuah kepercayaan diri dan sehingga akan menimbulkan etos kerja yang bagus. Punya nilai pantang menyerah, nilai apa namanya? Ya tadi kayak diceritakan dari Prof tadi bahwa bangsa Jerman itu karena merasa bangsa Arya, dia bagaimana caranya dia bisa memenangkan pertempuran gitu. Nah sama bahwa masyarakat Batang sesungguhnya punya gen yang bagus, gen pemenang, gen yang luhur, sehingga jangan sampai kalah. Terus terang nyun sewu, saya tidak pernah malu menjadi masyarakat Batang. Saya dengan Pak Parjo ini kalau di Satuan ya umumnya Batang, mana itu Batang?
tak jelaskan dan ada Pak. Oh ya. Iya Pak. Yuk saya Pak. Di begitu di Google Maps saya protes lagi tadi musik karena adanya batangan. Ya. Nah itu kira-kira begitu, sehingga ini pentingnya kita membuat sebuah visual video, kemudian kita berikan kepada adik-adik kita di sekolah-sekolah dan sebagainya. Nggak apa-apa mereka kegiatan ekstrakurikuler ditayangkan, nanti lama-lama akan mengakar pada jiwa-jiwa adik-adik itu. Adapun nanti ada referensi-referensi untuk penyempurnaan, nggak apa-apa, bila perlu kita begini lagi, kita sempurnakan. Ini Pak Ketua semangat untuk membuat kegiatan-kegiatan dalam rangka pembentukan karakter. Memang seperti yang dikatakan oleh Bupati tadi, bahwa pemimpin biasanya akan membuat sebuah legasi atau warisan yang bersifat monumental. Nah itu yang nggak disadari bahwa dalam pembangunan sebuah bangsa itu ada dua hal. Satu, pembangunan yang bersifat fundamental, satu yang bersifat monumental. Yang monumental gampang dilihat dan akan membuat orang populer. Tetapi pendidikan, pembangunan karakter itu fundamental, tidak kelihatan, sehingga tidak membuat orang populer, sehingga nggak dilirik. Menurut saya dalam kesatuan itu yang saya tekankan, bagaimana saya membangun kebanggaan anak buah saya, membangun fighting spirit anak buah saya. Gaya militer untuk dapat maju, karena itu dinamis. Prof, sebenarnya ini kita mengingat waktu. Ini diskusi. Ini menunjukkan bahwa sesepuh kita ini punya fighting spirit yang luar biasa, sangat antusias. Apalagi saya tadi sudah mendengar dari Pak Ketua ada 10 hektar mau dibakar untuk PMB. Ya. Nah, Saya minta silurah itu. Nah, 10 hektar bisa kita buat apa aja itu bisa pendidikan, pelatihan, karakter building masyarakat Batang di situ. Mungkin kita bisa membuat pusat pelatihan batik. Ya. Bahkan trading house. Kira-kira itu, 1 menit lagi ya. Nah, kemudian terakhir, seperti yang disampaikan tadi ada Rifaya dan sebagainya, kebetulan dilalah kersane Gusti Allah. Dalam pun melangkah tempundi ketemu sebuah makam Kiai Haji Ahmad Rifai, pahlawan nasional. Di sampingnya Kiai Mojo. Nah, mereka makamipun tentu danung. Mereka manipun setonipun wonten grupnya Pangeran Diponegoro. Lagi Kiai Mojo. Kiai Mojo itu kan penasihat spiritualnya Diponegoro. Setelah dibuang ke Sulawesi, ke Ambon, baru dibuang lagi ke Tondano. Di sana ada sebuah desa Jatun, Jawa Tondano, itu muslim, masjidnya besar, di atas ada bukit, ada makamnya Kiai Ahmad Rifai, kali Kiai Mojo kan gitu. Nah, kira-kira itu. Satu. Nah, makamnya Kanjeng Ratu Timur atau Kanjeng Ratu Batang atau menurut Prof tadi Kanjeng Ratu Lor itu ada di Imogiri. Ada cukup besar makamnya Sultan Agung Mangkusumo, itu di sampingnya ada makamnya Kanjeng Ratu Timur. Pak Reksa meninggalipun Nuwun Sewu, ditembak oleh sipir itu di dalam ngalunya YP Kun. Ketika mau nembak YP Kun nanti pegang itu terus ditembak dari belakang Nuwun Sewu. Jadi Pak Reksa, kenapa kuburnya tidak jelas? Waktu meninggal itu anak-anaknya ngejar kemana ini? Itu karena tidak kembali ke Pentangi Nuwun Sewu. Nah itu Nuwun Sewu, kalau saya jelasin supaya ini jelas. Terima kasih. Pak Agus atau perlu waktu khusus nanti kita mengenai potensi yang ada di Prof Hosin tadi. Jadi kira-kira itu bahwa penting sekali pembangunan karakter, dan insya Allah saya Pak Parjo ini kan sekarang sudah bebas, di waktunya sangat fleksibel, apapun dibutuhkan oleh masyarakat Batang kita siap. Wis gak usah dipikir, wah undang ini enggak datang, kita insya Allah hadir. Apalagi siap. Kita harus lagi.
Nah, kira-kira itu saja. Jadi mari kita sebagai warga Batang, sebagai masyarakat Batang yang punya tanggung jawab moral kepada adik-adik kita, anak-anak kita untuk ikut bagaimana membuat masyarakat Batang itu semakin bangga dengan Batangnya, kemudian generasi ke depan betul-betul punya kebanggaan, punya semangat juang, punya fighting spirit untuk bagaimana berani tampil, berani berkompetisi dengan pihak manapun. Itu saja. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang beres apa yang disampaikan Pak Suhartono. Untuk membahas Batang tidak cukup sewaktu 10 menit. Tapi memang ada beberapa yang disampaikan Prof. Kusnin Asa terkait Karena dia bahasa terkait dengan Ratu Batang sesuai dengan apa yang kami dapatkan dari silsilah Keraton Yogyakarta. Namanya itu adalah Sri Ratu Batang atau Sri Ratu Wetan. Itu yang kami dapatkan dari silsilah. Kemarin kami tim sempat sowan ke Habis 10, kemudian ke Gusti Yudho, itu sudah semua. Itu ada koleksi yang mengatakan bahwa itu namanya Sri Ratu Batang atau Sri Ratu Wetan, putri dari Uposonto. Itu yang tertulis dalam silsilah di keraton. Nah, makanya bicara sejarah tidak mungkin hanya satu arah. Pak Turati bilang Rahwan elek, Pak Gito bilang Rahwan apik. Itu adalah bukti bahwa sejarah Batang. Kalau tadi dikatakan sulit, Batang dari Keraton Jogja artinya adalah Bataan. Bataan itu artinya tidak sulit diterjemahkan, sulit dicari. Berarti Batang itu memang sampai saat ini masih sulit dicari. Nggih, sebentar Bapak. Ini kita masih kita berdiskusi dulu. Perlu saya jelaskan, karena saya literasi. Jangan nolak literasi. Literasi sumber. Nanti jatuhnya gotak-gatik gatuk lagi. Harus ngerti bahasa Jawa kuno. Harus mengerti bahasa Jawa baru. Harus ngerti bahasa Jawa Jawi. Bahkan Sanskerta. Itu yang namanya, ini betul. Saya menguasai untuk Asia bahasa Sumeria kuno. Itu nanti bisa dijadwalkan ulang oleh PMB Batang, PMB. Suatu saat akan satu hari full Batang itu koyo opo. Karena Batang ada yang bilang Bandar, ada yang bilang Binder. Batang daripada Bataan. Bataan itu dalam seksa Kandakaresian dan juga dari Carios Pariangan itu untuk batas antara bagian Majapahit sama bagian Galuh. Oke, nanti bisa kita agendakan. Apapun itu, sejarah Batang adalah sejarah yang harus kita gali. Untuk selanjutnya adalah Bapak Sigit Pramono. Nah, ini Batang bicara tentang bangkit. Kita belajar bangkit dulu, akan dipandu oleh Bapak Sigit Pramono. Dipersilakan Bapak. Pak Sigit, nuwun sewu nggih. Kula ngomong sejarah, Pak Sigit monggo bagaimana ke depan mengenai model keren. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sekalian. Saya hormati Kusni, Rompolin, Pak Suhartono. Tentu Ketua Umum kita yang kita cintai, Mas Dewi Trenggono. Saya diundang untuk menghadiri penayangan film. Jadi saya ingin komentar sedikit mengenai filmnya. Dengan betul loh. Filmnya bagus, ya, luar biasa. Paling tidak ini intisan awal yang akan membuat kita bisa melanjutkan lagi, menarik anak-anak muda untuk membuat film yang lebih dalam lagi nanti. Tapi serahkan kepada mereka. Tugas kita di PMB mulai awal dulu ya Pak. Ya. Nah, karena tadi Bapak Ibu sekalian, kalau bicara sejarah, saya kira versinya akan banyak. Jadi saya akan bicara yang masa kini dan masa depan aja. Setuju kan? Setuju. Tapi saya cerita dulu supaya orang yakin bahwa saya orang Batang. Bapak saya itu kepala kantor pos Batang, namanya Pak Ahmad Suroyo. Saya dulu tinggal di kantor pos itu. Bapak saya orang Temanggung, ibu saya orang Batang.
Saya di Batang, saya juga lahir di Batang. Ya. Dari keluarga Syed Muhammad. Ya. Nah kalau kita bicara sejarah yang lebih kontemporer, kakek saya itu Syed Muhammad itu meninggal dieksekusi oleh Belanda dengan Pak Ohawiryo di Tansari, dieksekusi. Ya. Jadi kita jangan bicara Datuk Tiahan, Datuk Tiahian atau siapapun, saya kira sejarah Batang yang agak terkini pun kita sering lupa. Ya. Kakek saya meninggal dan pensiun sebagai perintis kemerdekaan. Ya. Dan anak-anak diantaranya ibu saya ini Afifah Muhammad, adiknya yang paling kecil namanya Nala Muhammad, itu yang terdiri dari Bom. Ya. Itu kira-kira itu guys. Jadi sebab saya bahwa saya orang Batak, saya itu. Ya, baik. Saya tadi sudah bisik-bisik ke Pak Bupati, Pak, sejarah penting, tapi di dalam bahasa Inggris kayaknya past tense. Kita bicara present tense dan future tense. Ya. Nah, menurut saya dengan semua kelebihan yang dimiliki oleh Batang, ilmunya hebat, pantainya hebat, potensinya hebat, kalau kita mau melakukan upaya membuat Batang ini dikenal orang, kita harus pilih. Nggak mungkin semuanya dalam ilmu marketing, kita melakukan branding Batang, kita harus sebut semuanya. Kalau kita akan menggunakan pantai, kita mau membangun pantai Sigandu sampai berapa tahun kita bisa membuat Sigandu ini akan terkenal seperti pantai Kuta. Oke. Gunungnya, gunung perahu dan sebagainya. Gunung perahu diklaim juga oleh banyak negara, bukan yang Batang. Apa kita juga akan perlu berapa tahun kita akan membulatkan itu sebagai bagian dari Batang. Ibu sekalian, industrinya juga demikian. Jadi menurut saya tidak akan menafikan bahwa rencana Pak Bupati membangun ini itu semua akan tertarik. Kalau kita bisa membuat satu hal yang membuat orang tertarik dengan Batang, selalu ingat dengan Batang, dan selalu diasosiasikan dengan Batang. Itu penting branding. Ya. Dari apa yang saya pelajari selama ini, untuk membranding Batang, yang paling kuat adalah dengan batik rifayah. Ya. Kenapa? Karena Pekalongan tidak punya batik rifayah. Jogja tidak punya batik rifayah. Ya. Jogja punya candi, punya macam keraton dan sebagainya, tapi tidak punya batik rifayah. Di dunia ini, itu tadi, yang punya batik rifayah hanya Batang. Kenapa kita tidak membranding Batang dengan batik rifayah? Sekali lagi, kalau kita menggunakan Batang sebagai branding, ya, itu tidak berarti bahwa kita tidak membangun tempat wisata yang lain, tidak. Ya. Saya dari menyatakan gini karena baru sekalian, saya itu membantu Bupati Banyuwangi Abdul Aswar Anas. Narasi yang panjang, bahkan kita aja terhadap 5 aja masih debat, ya kan? Betul nggak? Ya. Untuk menarasikan Batang sebagai kota peradaban perlu waktu lama. Ya. Ya. Dengan segala maaf itu kita ada candi Bata, candi segala macam. Di kota Jambi itu ditemukan kelompok candi dari batu bata yang diperkirakan ya diperkirakan lebih besar daripada candi yang di Angkor Wat itu lebih besar. Jadi kalau kita baru ketemu 2-3 candi bata, kita perlu waktu lama untuk membangun narasi bahwa Batang itu luar biasa sebagai kota peradaban. Perlu waktu lama. Waktu kita sangat pendek. Mari gunakan waktu yang pendek ini untuk kita membranding Batang dengan yang lebih cerdas, ya. Apa? Batik rifayah. Ya. Sekali lagi, buat yang lain tidak kita manfaatkan. Kita akan branding sintren, Pak. Ya, kita akan branding sintren. Sintren kalau sahabat kecil itu menarik sekali ya. Sekarang tadi kan sintren yang iya, kreasi baru gitu. Iya, ada Gandrung Sewu tadi ya Pak di Banyuwangi. Udah bikin sintren Sewu misalnya. Tapi sekali lagi kita mulai dengan batik rifayah. Saya pikir ini kalau saya sudah bisikkan dari Pak Bupati ya, mudah-mudahan ini kita tawarkan hasil dari ketua kita Pak Edi Tolongan baik ya. Jadi saya pikir Mas Heri harus jadi ketua PLB seumur hidup Mas. Ada ketua organisasi begini, saya tulis ketua organisasi seperti ini tuh, yang ada itu nombok, ya kan? Jadi saya doakan makin kaya Mas. Sudah, amin. Saya kira demikian untuk sekalian. 10 menit nggak ada ya.
Saya bilang ini menginspirasi untuk kita ke depan. Sekali lagi bahwa harus fokus ya. Kalau mau branding Batam harus fokus. Yang orang lain nggak punya, kota lain nggak punya, kabupaten lain nggak punya. Batik Rifai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit Pramono. Ini adalah tugas kita membranding Batam seperti apa ya. Ada yang seperti ini. Dan daripada itu kita ada istilah lain, yaitu kita ada rumah batik. Jadi rumah batik ini yang mana rumah batik Afifah. Dalam rumah batik Afifah, ini adalah nama Ibu Gatot Bapak Sigit Pramono sebagai pendiri juga termasuk program. Selamat datang di rumah batik Afifah. Rumah batik ini adalah rumah batik yang memiliki koleksi hampir semua batik yang terlengkap di Indonesia. Mereka menggunakan batik Hifaiyah, karena dalam ajaran syariat Islam, Hifaiyah itu adalah menunjukkan motif hidup. Maka salah motif Hifaiyah meningkatkannya dengan cara cerdas dan benar. Di antaranya dengan memisahkan dari kepala binatang dengan berkeinginan berbeda hati atau dengan menggunakan kepala atau badan dengan yang menunjukkan seperti seluruh badan kain batik saja. Bapak sekalian, ini di rumah batik Afifah ini selain saya melayangkan menggelar batik-batik Rifaiyah, di sudut yang lain ini ada batik klasik Batam. Dulu di batik orang di Perenanggan, di Karangasem dan sebagainya. Sekarang sudah punah bapak sekalian. Batik ini tidak kalah halus dengan batik-batik Solo dan Yogyakarta. Ini ada kaitan sejarah. Kenapa ada batik yang betul halus, yang batik keraton, ya, yang harus dijawab? Karena permaisuri Sultan Agung, First Lady kalau zaman sekarang itu ya, nggak mungkin nggak memperhatikan pengembangan batik di daerah asalnya. Itu salah satu hipotesis saya. Kemungkinan itu yang membuktikan batik ini batik yang lebih halus dari batik Solo dan apa namanya Surakarta. Jadi hipotesis yang mengatakan tadi bahwa kemungkinan orang membatik mulai dari Batam bisa jadi, ya bisa jadi, tapi ini hipotesis. Ya. Yang harus membuktikan bukan Sigit Pramono tapi profesor-profesor ya. Kira-kira gitu ya. Ini saya kumpulkan batik-batik Rifaiyah lengkap semua 24 motif yang dikatakan oleh Ibu Putin tadi ya. Tapi sekali lagi kalau nggak ada upaya yang serius dari kita semua orang Batam, ini baru akan punah. Ya, saya kalau lihat ini pengen menangis karena batik yang luar biasa indahnya begini punah gimana coba? Ini tanggung jawab kita semua orang Batam. Ya. Makanya ini mudah-mudahan kehadiran saya hari ini bisa apa namanya memotivasi semua orang-orang Batam untuk memikirkan lagi batik. Dulu kita pernah memikirkan untuk apa namanya melakukan pelestarian, tapi ya biasa. Mohon maaf nih kalau ini diserahkan program pemerintah, mereka hanya anggaran aja. Setelah itu diresmikan. Saya itu ada pemeliharaan. Lihat aja museum yang di sana ya. Untuk ya, jadi kalau kita nih masyarakat yang tidak tergantung masa jabatan, ya, sehingga kita bisa membangun jangka panjang, membuat mereka mau dengan senang hati membatik Rifaiyah, dengan senang hati mereka tetap melantunkan salawat, sholat duha sebelum membatik Rifaiyah. Nggak ada di dunia yang begini, ya. Sangat Islami. Itu dan kita semua ini yang mau menarasikan agama masuk, menarasikan nilai ekonomi masuk, mau narasikan sebagai hasil karya seni budaya nenek moyang yang luar biasa masuk. Rifaiyah luar biasa. Ya, sekali lagi coba kita bukan bersama-sama. Sejarah tetap kita pikirkan juga. Tema saya yang ke depan ini juga kita pikirkan. Demikian sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan dan mohon dikembalikan dengan kelebihan. Sanjang.
motivasi terus sedikit Pramono. Memang tadi adalah kepingin membuat semacam branding tarian yang di Banyuwangi Pak. Gandrung 1000 ya Pak. Tapi sayangnya yang disampaikan Bapak tadi tentang tari Siltren Pak, itu kan BPTB warisan tak benda Pak. Itu saya ngakon itu Kalongan Pak. Oh iya Pak. Maniman kan Pak. Itu pasalnya semua lagu-lagunya dari Rifaiyah nggak mungkin ngaku. nggak mungkin Maniman. Nah makanya nanti tugas ini adalah poin penting kita Bu PJ Sekda. Ternyata Batik Rifaiyah kami dari Dinas Pariwisata ya kesentil Bu, brandingnya seperti apa itu. Nanti di sini hari ini mungkin awal dari yang rawuh di sini menyatukan visi kita. Branding Batang adalah tetap sejarah iya, tetapi Batik Rifaiyah itu warisan yang tidak ada duanya. Semoga Batik Rifaiyah diajukan ke BPTB warisan tak benda Ke UNESCO nanti. ke UNESCO. Enggak, belum bisa. Sebentar Pak. Kalau itu tidak, akhirnya kita akan nangis lagi Sintren diakoni Tonggoni. Nanti mohon dari Bu PJ Sekda Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Perindak menyatukan visi untuk BPTB-nya Batik Rifaiyah. Mengawalinya dari situ ya Pak ya, menjadi branding. Paralel aja. Paralel. Nah itulah yang akan kita coba setelah 10 Mei ini 2025, awal dari Batang branding sejarah dengan berbasis Batik Rifaiyah. Kiranya apa yang kita sampaikan dari narasumber, 4 narasumber ini Saya masih nyatet mengenai tadi sebagai World Heritage. Jadi Bapak memang harus kita ajukan Supaya ke pemerintah. jelas, saya buku saya batik itu yang sudah diakui untuk pegangan daripada UNESCO. Alhamdulillah memang itu bisa. Tak jelasin Saya minta- mengenai ini saya sampai bikin batik global. Nah, Apa- Rifaiyah di Jogja, Parang sama Kawung itu juga batik asli. Karena ekspresinya dari kesinambungan sejarah kuno Mataram. Di Candi ada. Ya. Terus Bapak, kalau yang Ini perlu supaya tak jelasin mumpung saya di sini. Untuk saya di sini. Nah, untuk World Heritage harus suatu bangsa, bukan kelompok suku, bukan kelompok. Jadi pilih bangsa bisa it's what the Indonesian nation. Ya, luar jauh deh. Kalau didaftarkan ke kebudayaan sebagai apa heritage warisan lokal place. Mulai dari harus dari situ Pak, kita mulai. Aku juga. Ya karena kan kalau menurut Pak Sigit tadi memang di Batang ada 132 motif antik Pak. 132 motif. Tapi yang terangkat baru Rifaiyah. Dan tadi yang disampaikan adalah batik kita kuno, ya makanya kita mulai saat ini sejarah budaya Batak itu adalah berbasis batik Rifaiyah dengan untuk menjadikan branding kita. Kira-kira ini yang bisa disampaikan oleh narasumber ini, tepuk tangan dengan semangat pagi siang hari ini dari pagi sampai siang ternyata masih dan kalau dilanjutkan mungkin nanti sampai malam tidak selesai Bapak. Masih panjang sekali diskusinya. Untuk itu kami selaku moderator mohon maaf kalau ada kesalahan, itu karena kebodohan saya, dan kalau ada kebenaran itu cuma dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akan disambung oleh nyanyian Bapak Sono yang beliau itu sewaktu menjadi kepala dinas. Setiap oleh-oleh adalah batik Rifaiyah Pak. Beliau yang mengawali Pak. Terima kasih. Kami kembalikan Pak Sono. Sudah minta berakhir karena tidak ada suara. Pak turun Bapak dialog itu jadi bermanfaat bagi raja masyarakat Batang dan Batang terus maju untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Jawa Tengah. Sekali lagi terus untuk bapak-bapak dan narasumber di dialog ini turun dan untuk berkenan kembali ke tempat semua.
Wah di site. Terus berarti sama Pak Anu. Abdadi. Oh, sekarang bukan maksudnya anaknya. Oh iya. Bapak. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, di penghujung acara pada siang hari ini adalah peluncuran dan sosialisasi lomba digital konten sejarah IG dan TikTok narasi sejarah Batak.